Oke, kita lanjut pre-security part kita di TryHackMe, masih dasar jaringan. Kita udah belajar OSI model atau OSI model, sekarang kita belajar tentang packets and frames. Oke, di room ini kita harapkan ya, kita sama-sama bisa memahami bagaimana data dibagi gitu ya, menjadi bagian-bagian kecil gitu ya, dan ditransmisikan di sepanjang jaringan menuju alat lain atau another device gitu ya. Di sini sama seperti room-room sebelumnya, sudah ada walkthrough-nya dari TryHackMe sendiri gitu ya. Kalau kalian mau nonton walkthrough dari TryHackMe, kalian bisa tonton aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin penjelasan dari saya atau pengen pakai bahasa Indonesia, kalian bisa lanjutin video ini. Oke, kita lanjut ke tugas pertama. Apa itu paket dan frames? Paket dan frame adalah potongan kecil data yang jika digabungkan itu menjadi sebuah informasi atau pesan gitu ya, atau sebuah data yang lebih besar. Tapi ini tuh kedua hal yang berbeda di OSI model atau OSI model. Kalau frame itu adanya di layer 2 atau data link layer yang udah kita pelajarin sebelumnya. Nah, kalau misalkan di frame itu belum ada IP address-nya. Jadi tiap layernya, seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, itu kan ada encapsulation tiap tahapnya. Itu encapsulation sama kayak misalkan kalian nulis surat, terus tiap layernya pindah layer, nanti suratnya yang udah dimasukin amplop, masukin amplop lagi, nanti masukin amplop lagi, masukin amplop lagi gitu. Nanti kalau misalkan di alat tujuan gitu ya, setelah dikirim, nanti di tujuannya nanti di tiap layernya sama gitu ya, 7 layer OSI dibagi menjadi beberapa layer gitu ya, nanti amplopnya satu persatu dibuka gitu, dari mulai data gitu fisik sampai nanti ke aplikasi muncul lagi di device atau alat tujuan gitu. Jadi kalau misalkan dari kita ngirim data atau paket itu bakalan di amplop dikirimin, nanti di tujuannya dibuka gitu sampai nanti bisa dipakai atau dilihat oleh si penerima. Oke gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang IP address itu kita ngomongin tentang paket gitu ya, disebutnya udah jadi paket gitu, udah tingkat jaringan. Kalau misalkan belum ada IP address-nya itu masih jadi frame gitu. Data udah dibungkusin sama amplop frame tapi belum dikasih IP address gitu ya. Setelah dikasih IP address baru di tahap ketiga bisa dikirim lewat jaringan. Nah, kan karena paket seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya itu dibagi-bagi, misalnya kayak ini, itu bisa mencegah adanya penyumbatan gitu ya. Kayak kemarin saya analogikan sebagai paket, misalkan ada barang yang besar kita mau antarkan gitu ya lewat sebuah terowongan. Jadi kalau misalkan barangnya besar gak kita potong dulu, kan ada chance gitu ya, ada kesempatan, ada kemungkinan itu mampet gitu di terowongannya. Tapi kalau kita bagi-bagi menjadi kecil gitu ya, paket-paket kecil, kita bisa kirimkan dengan lebih lancar gitu. Itu tujuan dari package gitu. Kita bikin si datanya dari package kayak gini. Di gambar kucingnya tadinya di sini, dipotong-potong-potong, kirimin, terus nanti di-compile lagi, disusun lagi di tujuan. Nah, jadi buat paket juga itu ada standarisasinya ya, biar gak bingung gitu. Karena kan ada berbagai macam alat gitu ya di internet, ada billions of device di internet, dan juga ada beberapa standar dan protokol gitu ya, ada banyak gitu. Jadi kita harus tentuin gimana nih standarnya biar paketnya bisa kekirim dan juga bisa dibuka. Nah, kalau kita pakai internet protokol atau IP gitu ya, itu berarti si paketnya nanti kita bakalan punya headers yang di dalamnya ada informasi gitu ya, yang berkaitan buat pengiriman si datanya melalui jaringan. Jadi bagian-bagian headers ini, headers memuat gitu ya beberapa hal ini. Yang pertama itu time to live. Ini tuh waktu kadaluarsa ya. Jadi kalau misalnya paket gak nyampe-nyampe ke tujuan gitu ya, daripada muter-muter di dalam suatu jaringan, mendingan dibuang gitu. Jadi ini fungsinya itu. Kalau misalkan gak ada time to live, ini bakal muter-muter jaringan dan bikin jaringan kita mampet gitu, jadi rame gitu jaringannya. Terus checksum itu digunakan dalam TCP ya, TCP IP. Kalau misalkan datanya ada yang dirubah gitu ya, atau ganti, atau rusak, itu bisa terdeteksi gitu, karena ada checksum gitu. Selanjutnya ada source address, itu alamat IP-nya yang ngirim gitu ya, sumbernya, alamat sumber dari paket, dan juga ini alamat di mana kembalinya sebuah respon. Jadi kalau misalkan kita ngirim, ada alamat sumbernya, nanti di tujuan ngebalesnya kemana? Ke alamat yang ini gitu, source address. Dan juga tentu aja destination address atau alamat tujuan buat kita kirimin si paket datanya gitu. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Apa nama gitu ya
potongan data yang memiliki gitu ya, sudah memiliki IP address informasi tentang alamat IP, yaitu disebut paket. Kalau misalkan belum memiliki alamat IP address, berarti disebut frame gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke tugas kedua, TCP IP. Nah, ini membahas tentang three-way handshake. Di video sebelumnya aku sudah bilang kalau misalkan TCP itu menggunakan connection atau session gitu ya. Nah, di sini kita udah mulai belajar gimana sih dua alat itu buat menjalin suatu connection. TCP atau Transmission Control Protocol itu punya model lagi sama kayak OSI model kemarin, tapi agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan OSI model kemarin kita ada 7, kalau misalkan di TCP model, TCP IP gitu ya, protokol, itu ada 4 layer, di mana layernya adalah ini, application, transport, internet, dan network interface. Tapi sama ya, jadi tiap tahapan itu ada informasi yang diberikan gitu buat jadi referensi gitu di tujuannya dan pengantaran paketnya. Sama punya encapsulation juga. Dan buat informasi aja, buat kebalikan dari encapsulation adalah decapsulation yang bakal dieksekusi di destinasi. Nah, buat yang perlu diingat gitu ya, recall lagi dari video sebelumnya kalau TCP itu connection base gitu. Jadi berdasarkan koneksi atau sesi ya. TCP harus establish atau membuat sebuah koneksi gitu antara device-nya sebelum si datanya dikirim. Kalau misalkan saya bikin perumpamaan, mungkin ini nggak sama ya, tapi ini buat gambaran aja. Kayak misalkan kalian Bluetooth kan harus nyambungin dulu Bluetooth-nya, pasangin gitu ya, antara HP kalian sama HP teman, baru kalian bisa ngirim datanya. Jadi semacam itulah. Tapi ya ini konsep luarnya aja kayak gitu ya. Seperti yang dibilang kemarin juga, TCP menjamin gitu ya bahwa data akan terkirim, dan buat TCP itu dibikinnya melalui three-way handshake gitu. Ini metode buat menjalin atau membangun sebuah koneksi TCP. Buat keuntungan dan kerugiannya udah kita bahas di room sebelumnya, jadi ya saya mau skip aja ini. Kalian bisa baca-baca juga. Nah, ini buat paket TCP itu mengandung beberapa seksi informasi gitu, sama kayak header dari paket tadi. Sekarang kita coba lihat bagian-bagian headernya. Ada source port, ini adalah port sumbernya. Jadi port itu ada 0 sampai 65.535 gitu ya. Ini tuh kayak jalurnya lah, kayak stasiunnya lah. Di komputer tuh ada beberapa jalur gitu. Ada 65.535. Berarti bisa bikin 65.535 koneksi gitu. Dan ini ada port tujuan. Dan ini biasanya udah ada khususnya gitu ya, udah ada port-port nomor berapa itu diperuntukkan untuk apa. Misalkan buat web itu biasanya antara port 80, atau kalau misalkan pakai HTTPS itu pakai 443 kalau nggak salah. Selanjutnya ada IP sumber, source IP, sama seperti tadi destination IP, sequence number. Nah, ini sequence number ini dipakai buat nentuin urutan gitu ya. Paket kan tadi kita bilang paketnya dipotong-potong. Nah, buat mengetahui urutannya gimana biar bisa disusun dengan rapih dan sesuai, itu dilihat dari sequence number. Dan ini ada acknowledgement number, berarti ini adalah paket data setelahnya harusnya berapa gitu. Jadi misalkan ini sequence numbernya 3, berarti setelahnya acknowledge numbernya adalah 4 gitu. Selanjutnya ada checksum, buat tadi sama menjamin integritas gitu ya, dari datanya tetap sama. Selanjutnya datanya sendiri kita kirim gitu ya, misalkan gambar, teks, atau dan sebagainya. Dan terakhir adalah flag. Nah, ini flag ini tuh buat mengetahui paket ini seharusnya digimanain gitu ya. Jadi dengan flag tertentu nanti perlakuannya akan khusus seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang three-way handshake, gimana TCP menjalin gitu ya suatu koneksi. Sama seperti tektokan sebelumnya tentang DHCP gitu ya, tentang ARP gitu ya. Sama kayak gitu, ini menggunakan three-way handshake. Pertama itu adalah pesan SYN. Ini dikirim oleh klien gitu ya, atau orang yang mau mengirim data atau mengirim paket gitu ya. Jadi nanya dulu kita bisa connect atau enggak, kirimin. Nah, ini yang kedua, pesan kedua itu SYN acknowledge, ini dari servernya gitu ya, dari tujuan yang pengen kita jalin sebuah koneksi gitu ya. Itu meng-acknowledge atau mengiyakan gitu ya permintaan kita. Selanjutnya kita konfirmasi lagi dengan acknowledge atau oke. Selanjutnya kita bisa bertukar data gitu ya. Kita bisa kirim datanya dengan pesan-pesan data. Selanjutnya setelah datanya dikirim, kita bisa kirim fin atau finish gitu ya. Dan ini akan menutup si koneksinya. Nah, ini bisa jadi ada atau enggak, ini jarang terjadi, tapi ini RST, ini pesan yang bisa dipakai buat memutuskan suatu koneksi gitu ya, secara abrupt lah, secara mendadak, secara kasar gitu. Jadi langsung diputus aja gitu.
pakai pesan RST ini. Ini bisa juga disebabkan oleh error gitu ya. Ada system failure atau low resource gitu. Coba kita lihat di diagram gimana kita menjalin suatu TCP connection. Misalkan dari Alice ke Bob gitu ya, bisa kirim SYN dulu, lalu Bob SYN ACK, dan dari Alice acknowledge lagi yang udah kita bahas sebelumnya. Ini kurang lebih sama gitu ya. Jadi buat bertukar pesannya itu pakai nomor ya, buat ngeliat balasannya itu yang mana aja. Kalau misalkan ini kan pesannya misalkan 0 gitu ya, dikirim SYN-nya, nanti SYN ACK-nya itu 0 plus 1 gitu, jadi 1. Nanti dari si Bob-nya ngirimnya pesannya, ISN-nya atau initial number sequence-nya itu kita kirim 1 gitu. Seterusnya buat nandain yang mana balas yang mana gitu ya, tahu urutannya. Nah sekarang kita gimana cara memutuskan koneksinya setelah kita selesai mengirimkan data gitu. Simple aja seperti yang udah kita bahas, fin, terus fin ACK, dan acknowledge gitu. Sama seperti kita mau ngebangun koneksi, ini juga dipakai buat mau memutus koneksi. Sama dari Alice juga, mulainya gitu ya. Alice tadi yang memulai, sekarang Alice yang mau mengakhiri. Oke, saya sudah selesai gitu ya. Nanti di acknowledge, diain sama Bob, dan Alice acknowledge lagi, oke. Terus koneksinya terputus. Oke, sekarang kita baca pertanyaannya. Apa header dalam TCP paket yang memastikan integritas gitu ya, yaitu adalah tadi checksum. Nah ini berikan gitu ya urutan bagaimana membangun three-way handshake gitu ya. Urutannya adalah SYN, lalu SYN ACK, lalu ACK gitu, dipisahkan oleh koma. Oke, selanjutnya kita ke tugas ketiga, practical handshake. Oh nah kita akan belajar bagaimana sih TCP handshake secara praktis gitu. Kita coba lihat view site. Nah kita tadi udah bilang awalnya kita pakai apa? Pakai SYN. Kalau misalkan kalian kurang paham SYN, fin, ACK gitu, kalian bisa baca gitu ya dari percakapannya ini sebagai ilustrasi gitu. Jadi buat memulai kira-kira yang mana ya? Nggak mungkin kita mulai dengan goodbye ya. Jadi pakai can you hear me Bob? Nah si Bob jawab yes I can hear you. Kita pakai SYN ACK ini dari servernya gitu ya. Atau tujuan kita mau bikin koneksi. Terus kita konfirmasi, oh bisa dengar? Oke, bagus, acknowledge. Baru kita kirim datanya gitu. Kirim datanya, terus nanti diterima gitu ya sama servernya, diterimanya ada message juga balasan dengan acknowledge bahwa saya sudah menerima si datanya. Setelah berkirim data gitu ya, kita bisa selesaikan koneksinya dengan yang tadi kita balas dengan fin ACK gitu ya, bahwa kita udah selesai. Dan kita juga bisa konfirmasi kalau kita selesai, ini harusnya fin tadi ya, bukan fin ACK. Terus kita fin ACK, acknowledge gitu ya, bahwa si Alice mau menyelesaikan koneksi, dan Alice-nya tinggal jawab oke, dadah. Dan kita dapat si flag-nya gitu, tinggal copy dan masukkan ke sini. Oke, kita keluarkan. Kita lanjut ke tugas keempat, UDP IP. Tadi TCP IP gitu ya, protokolnya sekarang UDP IP. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, UDP adalah User Datagram Protocol. Kalau ini stateless. Yang dimaksud stateless itu gimana? Maksudnya itu nggak bikin koneksi gitu ya antara kedua device, kedua alat sebelum data dikirimkan. Jadi nggak usah pakai three-way handshake kayak TCP. Seperti yang udah dibahas di room ketiga tentang OSI model, UDP itu dipakai buat aplikasi yang bisa mentoleransi gitu data yang hilang, misalkan video streaming atau voice chat gitu kan. Voice chat kalau misalkan kita teleponan gitu ya, kadang-kadang suka ada suaranya hilang-hilang tapi ya masih real time gitu, nggak apa-apa hilang-hilangan tapi interaksinya gitu masih jalan, masih lancar, masih interaktif gitu. Nah ini sebelumnya kita udah bahas ini keuntungan dan kelemahan dari UDP, nggak usah kita bahas lagi. Nah, sekarang kita coba lihat header dari UDP gitu. Kalau misalkan header dari UDP, kita bisa lihat lebih sedikit ya daripada TCP. Kalau header UDP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba lihat yang TCP. Nah, header TCP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi lebih banyak gitu karena ada acknowledge number, checksum, dan sebagainya gitu ya yang buat memastikan bahwa si datanya itu terkirim gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat header dari UDP. Sama ada time to leave-nya juga biar paketnya nggak muter-muter di jaringan. Kalau misalkan nggak menemukan tujuan, jadi tinggal dibuang aja. Sama ada alamat pengirim, ada alamat penerima, source port number-nya juga, tujuan gerbangnya itu di mana gitu ya. Ada, ini gerbang sumbernya gitu ya, ini gerbang tujuannya, dan juga data yang dikirim. Kita coba lihat ilustrasinya ya. Jadi kalau misalkan UDP, kalau misalkan tadi harusin SYN ACK, baru data gitu ya. Kalau ini langsung request kasih data gitu. Apa singkatan dari UDP? Kenapa ini terus ditanyain ya? User Datagram Protocol. Apa tipe koneksi UDP? Itu udah disebutkan berulang-ulang, itu stateless, tanpa koneksi. Apa protokol?
yang akan kamu gunakan untuk mentransfer file itu TCP ya, karena itu bisa menjamin filenya semua bagiannya dikirim dan bisa dibangun kembali di tujuannya. Kalau misalkan video call kita pakai apa? Pakainya UDP gitu, biar interaktif. Kalau nggak salah ada juga buat video conference gitu ya, atau video call itu pakai TCP juga, itu saking cepatnya koneksinya, tapi itu koneksinya harus cepat banget gitu. Itu bisa mungkin pakai TCP. Ada penerapannya, contoh kasusnya, tapi saya lupa lagi, saya pernah baca buku, itu pakai TCP kalau buat video call-nya. Tapi itu syaratnya harus cepat banget gitu sih koneksinya. Oke, selanjutnya task kelima atau tugas kelima itu port 101. Ini kita bisa ada praktiknya juga, view site. Di sini kita akan belajar tentang port tadi ya. Nah, ini adalah port itu titik di mana data bisa dipertukarkan gitu ya. Ini umpamanya itu kayak pelabuhan gitu ya, atau port. Port itu apa ya? Kayak bandara gitu, kayak airport, jalur-jalurnya gitu. Kapal itu kan harus berlabuh gitu ya di harbor, di pelabuhan, itu harus sesuai dimensinya ya. Jadi kalau misalkan kapal gede, itu si tempat berlabuhnya harus, salurannya harus yang gede juga gitu. Jadi sesuai peruntukan. Jadi kalau misalkan cruise liner itu kayak kapal-kapal besar itu nggak bisa masuk ke port yang diperuntukkan untuk misalkan kapal-kapal nelayan gitu dan sebagainya. Jadi masing-masing port itu ada peruntukannya ya. Jadi dipaksa gitu bahwa yang masuk ke dalam port ini adalah data yang bagaimana gitu ya, paket yang bagaimana itu ditentukan gitu dari si portnya. Kalau nggak sesuai itu nggak bisa masuk gitu. Alat jaringan juga pakai port gitu buat menerapkan peraturan yang sama. Jadi pertukaran kirim dan terima data-data itu dilakukan di port ini ya. Sepertinya halnya dengan pelabuhan. Kita bisa kirim gitu ya, paket-paket melalui kapal gitu ya, melalui pelabuhan ini, dan juga menerima gitu ya dari pelabuhan-pelabuhan ini. Seperti yang udah dibilang tadi, port itu ada sampai 65.535. Nah, ini nggak bebas gitu ya. Jadi udah ada peruntukannya gitu, dan udah disepakati bersama-sama gitu ya beberapa port untuk peruntukan tertentu biar nggak kacau. Misalnya web browser gitu ya, datanya dikirim melalui port nomor 80. Jadi tiap developer gitu ya, software developer itu bisa bikin misalnya Google Chrome atau Firefox itu menggunakan port 80 untuk menerima atau mengirim data web browser gitu ya, menerima sih. Jadi gimana pun gitu ya, browsernya berbeda, gimana kelihatannya, tapi tetap pakai port 80 buat web. Nah, buat port dari 0 sampai 1024 itu dikenal dengan common port. Ini biasanya udah ada peruntukannya masing-masing. Kita nggak usah hafalin sampai 1024, tapi kita ada beberapa port yang mungkin bisa teman-teman sebaiknya hafalin atau mungkin ketahui gitu ya, karena lama-lama juga setelah teman-teman belajar lebih banyak, ini bakalan nerap ke kepala teman-teman sendiri tanpa dihafal gitu. Misalnya ada HTTP itu tadi web browser ke 80, tapi kalau misalkan pengen aman ke 443. FTP gitu ya, buat file sharing atau berbagi file ini bisa melalui port 21 itu FTP, tapi kalau misalkan mau login ke sistem lain gitu ya, itu bisa pakai SSH gitu ya. Kalau ini lebih ke text based, kalau misalkan pengen lebih ke visual desktop interface itu bisa ke port 3389 pakai remote desktop protokol gitu. Nanti ada juga room buat catch the flag gitu ya. Ini kalian bisa bikin koneksi lewat SSH atau RDP gitu. Jadi ada berbagai metode gitu buat menemukan flagnya nanti di room-room yang lebih advance teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian pengen ngelihat tabelnya di sini yang 1024, kalian bisa lihat di sana, tapi nggak akan saya lihat ya buat sekarang. Nah, sekarang kita coba open tadi site-nya dan connect ke IP address 888 dan port 1234 gitu ya. Kita coba. Oke, NC ini netcat gitu ya. Netcat ini buat ngebaca koneksi jaringan ya melalui TCP atau UDP. Ini nggak usah terlalu dipikirin dulu. Netcat ini komennya atau perintahnya gitu ya. Tapi kita tinggal masukin aja tadi berapa, 888 gitu ya. Dan juga 1, 2, 3, 4. Kita bisa copy dan paste aja biar praktis. Langsung connect. Boom. Kita dapat flagnya. Kalian bisa copy dan paste di sini. Lalu klik apa nih? Kalau di sini itu apa, submit gitu ya. Oke, kita keluarkan. Selanjutnya task ke-6 atau tugas ke-6 adalah lanjutkan pembelajaran kalian. Lanjutkan pembelajarannya di
room extending your network. Ini juga bakal kita bikinin videonya buat kalian, walkthrough-nya. Jadi kalian kalau misalkan nganggap video ini membantu, kalian bisa subscribe gitu ya, biar kalian juga bisa lanjut ke room berikutnya. Kalau misalkan pengen koreksi saya gitu, apabila ada yang salah, bisa koreksi di kolom komentar karena saya juga masih pemula ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian pengen berinteraksi dengan saya, nanya-nanya, atau misalkan berjejaring, kalian bisa connect dengan saya di LinkedIn. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, thank you. Selamat, kalian udah menyelesaikan room dari paket dan frame. Sampai jumpa di video berikutnya.